Mie instan. Bisa buat sarapan, makan siang, makan malam, bahkan bisa buat nemenin tugas. Mie instan itu selalu ada menjadi pilihan. Kalau dilihat secara kesehatan, mungkin mie instan emang gak terlalu hebat ya. Tapi cerita penciptaan mie instan menurut gue itu layak untuk dikagumi. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Baka Mitai. Dan hari ini kita membahas sejarah dari mie instan. Mie instan berasal dari negara di mana matahari terbit dan negara kontributor wibu terbesar di dunia. Negara yang dimaksud adalah Jepang dan mie instan ditemukan pada tahun 1958. Tapi kita harus mundur dulu ke pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Di saat ini Jepang menghadapi krisis kelaparan yang melanda satu bangsa. Jepang menjadi salah satu negara yang jatuh akibat Perang Dunia Kedua. Pertama karena kekalahannya terhadap blok sekutu, dan kedua karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang merenggut kurang lebih 200.000 nyawa dan menjatuhkan ekonomi Jepang. Masyarakat lapar dan jatuh miskin, termasuk Momofuku Ando, yang sebelumnya bekerja di bidang properti dan pembuatan garam. Momofuku Ando merupakan seorang pengusaha yang lahir di Taiwan, namun hidup dan bekerja di Jepang. Usai Perang Dunia Kedua, setelah usaha Ando jatuh, Ando melihat betapa menderita dan laparnya masyarakat Jepang, namun mereka tetap rela menunggu di antrian untuk menyantap ramen. Di masa ini, Jepang mendapatkan pasokan tepung dari Amerika Serikat dan Menteri Kesehatan Jepang di saat itu menganjurkan penduduknya untuk mengolah tepung menjadi roti. Ando mikir ini aneh, karena tepung bisa dibentuk menjadi ramen yang memang sudah bagian dari budaya Jepang dan juga lebih digemari di Jepang. Tapi memang realitanya di saat itu tidak banyak tenaga kerja yang bisa memproduksi ramen dengan durasi yang singkat, dan ramen mentah sifatnya cepat busuk. Ini mendorong Ando untuk menciptakan sebuah cara untuk bisa membuat ramen yang tahan lama, cepat matang, dan murah agar dapat disantap oleh siapapun dalam masyarakat. Intinya, Momofuku Ando ingin membebaskan negaranya dari kelaparan. Ando merangkai sebuah gubuk di belakang rumahnya yang menjadi tempatnya untuk bereksperimen dan menciptakan mie instan pertama di dunia. Ando mencoba berbagai macam cara, namun upaya-upayanya selalu gagal. Suatu hari Ando mencemplungkan ramen ke dalam minyak tempura panas yang dipersiapkan istrinya untuk makan malam. Setelah Ando mengambil ramen dari dalam minyak tersebut, Ando melihat bahwa ramen tersebut kering dan mengeras dan bisa lunak kembali ketika dicemplungkan kepada air mendidih. Jadi dah tuh mie instan. Ando sudah pernah memiliki beragam perusahaan dari tekstil hingga properti dan garam. Setelah menemukan mie instan, Ando menciptakan sebuah perusahaan lagi untuk menjualnya. Dan perusahaan ini adalah Nissin. Mie instan pertama di dunia memiliki nama Chicken Ramen dan mulai dipasarkan pada 1958. Mie instan Nissin mengalami sukses yang besar di Jepang. Namun Ando ingin mie instan Nissin dikenal di seluruh dunia. Sekarang kita lompat nih ke tahun 1966. Dan Ando berada di Amerika Serikat untuk membahas ekspor Nissin di sana. Saat bertemu dengan calon pembeli di supermarket, Ando ingin menunjukkan betapa praktisnya mie instan Nissin. Namun Ando tidak membawa mangkok atau sumpit untuk mempraktekannya di depan dia. Akhirnya si calon pembeli itu mengambil bungkus mie dari Ando, kemudian ia patahkan dan ia letakkan dalam gelas styrofoam. Kemudian air panas dituangkan di dalamnya dan ia santap dengan garpu. Ini memberikan Ando inspirasi untuk menciptakan mie instan yang kecil dan bisa disantap di mana saja. Kemudian Ando dan Nissin bekerja selama 5 tahun untuk menciptakan mie instan dalam cangkir. Dan Nissin Cup Noodles diperjualkan pada tahun 1971. Ini tuh kayak kakek buyutnya pop mie gitu. Dan ya, begitu deh cerita di balik mie instan. Menurut gue, kisahnya ini sangat inspiratif. Walaupun mie instan di hari gini sebenarnya itu barang sederhana. Gue sendiri kagum dengan Momofuku Ando, karena di saat dia susah dan jatuh miskin, hal yang dia pikirin adalah memastikan warga negaranya tidak ada yang lapar. Momofuku Ando pernah bilang, kedamaian akan datang jika rakyat mampu untuk makan. Jadi sekarang kalau kalian di rumah makan Indomie atau mie sedap, ingat bahwa ada perjuangan keras di balik mie instan. Anjir, keren banget gue. Makasih karena udah nonton video gue yang ini. Dan bagi kalian yang tetap mau nonton sampai selesai, ini ada beberapa fakta bonus. Pertama,
Di sebuah survei oleh Fuji Research Institute yang diedarkan pada Desember tahun 2000, penduduk Jepang menobatkan mie instan sebagai ciptaan Jepang yang terbaik. Kedua setelahnya adalah karaoke. Momofuku Ando menjelaskan bahwa orang selalu harus makan di mana saja dia berada, bahkan di luar angkasa. Akhirnya pada Juli tahun 2005, Nissin menciptakan Space Ram, ramen yang diciptakan sebagai pasokan makanan astronot asal Jepang, Soichi Noguchi. Negara pengonsumsi mie instan terbanyak di dunia adalah Tiongkok dengan 40 miliar bungkus yang dikonsumsi. Kedua setelahnya adalah jeng jeng jeng, Indonesia dengan 13 miliar bungkus. Ya, itu untuk fakta-fakta mengenai mie instan dan cerita di balik mie instan. Terima kasih karena lu semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Baka Mitai dan terus penasaran. Oh ya, seperti biasa, sumber dari semua ini dicantumkan di description di bawah ya guys. Jadi thank you banget guys karena udah nonton. God bless.